Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari kelompok 5 yang berjudul Kepemimpinan dan Kerjasama Tim Studi Kasus pada PT Unilever Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rinda Rafika Ningsi dan 3 teman saya yaitu Tina Fatuma Suro, Anis Widya Safitri, dan Cindy Berliana. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. 1. Kepemimpinan atau leadership merupakan cara yang tempuh oleh seorang kepemimpinan atau leader dalam memberikan support, arahan, dan mengelola seluruh unsur-unsur di dalam perusahaan atau organisasinya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan bersama, sehingga menghasilkan kualitas pekerja yang maksimal. 2. Teamwork menjadi sebuah kebutuhan dalam mewujudkan keberhasilan kerja. Tanpa kerjasama yang baik, tidak akan memunculkan ide-ide cemerlang. Sebagaimana yang dinyatakan Bakhtiar 2004, bahwa kerjasama merupakan sinergitas kekuatan dari beberapa orang dalam mencapai satu tujuan yang diinginkan. Kerjasama akan menyatukan kekuatan ide-ide yang akan mengantarkan pada pesan. 3. PT Unilever Indonesia Tbk bergerak dalam bidang manufaktur, pemasaran, dan distribusi barang konsumsi. Seiring dengan perkembangan zaman dan bertambahnya kebutuhan para konsumen, Unilever, perusahaan besar seperti PT Unilever ini pastinya memiliki sosok kepemimpinan yang hebat dan adanya kontribusi dan kerjasama tim yang baik di dalam, karena perusahaan yang maju akan sukses terlihat dari pemimpin dan timnya dalam melakukan kegiatan operasional perusahaan serta dapat mencapai visi dan misi dan tujuan yang telah ditetapkan di PT Unilever Indonesia. Rumusan masalah. Dari uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang dapat diangkat untuk dikaji lebih lanjut adalah: 1. Bagaimana kepemimpinan pada PT Unilever Indonesia. 2. Bagaimana kerjasama tim pada PT Unilever Indonesia. Tujuan penelitian. Dari uraian rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan pada PT Unilever Indonesia. 2. Untuk mengetahui bagaimana kerjasama tim pada PT Unilever Indonesia. Bab 2, landasan teori, akan dibacakan oleh Lina Fatul Masrurah. Definisi kepemimpinan. Menurut H.M. Malayu, S.T. Hasibuan tahun 1990 yang dikutip oleh Sugiharto tahun 2012, bahwa makna dan hakikat kepemimpinan adalah bertujuan untuk mendorong gairah kerja dan produktivitas kerja karyawan yang tinggi agar dapat mencapai tujuan organisasi secara maksimal. Menurut Tiong dalam Kartono tahun 2003, kepemimpinan adalah bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus. Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan sebuah hubungan yang saling mempengaruhi di antara pemimpin dan pengikutnya, yang menginginkan perubahan nyata yang mencerminkan tujuan bersama. Tujuan bersama yang dimaksud adalah tujuan bersama organisasi, sehingga dengan adanya kepemimpinan akan mempengaruhi kualitas dari perusahaan secara keseluruhan.
Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahannya. Ada 5 macam gaya kepemimpinan, yaitu kepemimpinan otoritaris, yaitu gaya kepemimpinan di mana pimpinan banyak mempengaruhi atau menentukan perilaku para bawahannya. Gaya kepemimpinan demokratis, gaya kepemimpinan yang banyak menekankan pada partisipasi anggotanya. Gaya kepemimpinan partisipatif, yaitu gaya kepemimpinan terbuka, bebas, dan non-direktif. Gaya kepemimpinan orientasi pada tujuan, yaitu gaya kepemimpinan berdasarkan hasil atau sasaran. Yang terakhir ada gaya kepemimpinan situasional, yaitu gaya kepemimpinan yang tetap atau fluid atau kontingensi. Karakteristik kepemimpinan. Secara umum, seorang pemimpin yang baik harus memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya, tanggung jawab yang seimbang, modal peranan yang positif, memiliki keterampilan komunikasi yang baik, memiliki pengaruh positif, dan mempunyai kemampuan meyakinkan orang lain. Pengertian kerjasama tim. Menurut Fandi Jiptono dan Anastasia Diana tahun 2003 di halaman 165. Tim merupakan sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Tim merupakan kumpulan individu yang memiliki perbedaan kepribadian, ide, kekuatan, kelemahan, tingkat antusiasme, dan kebutuhan terhadap kerjanya. Menurut Auckland Saylis tahun 2010 halaman 179. Kerja tim adalah sebuah organisasi merupakan komponen penting dari implementasi 3M, mengingat kerja tim akan meningkatkan kepercayaan diri, komunikasi, dan mengembangkan kemandirian. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa teamwork merupakan sekelompok individu yang saling melengkapi untuk menyelesaikan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Karakteristik kerjasama tim, menurut Fandi Jiptono dan Anastasia Diana. Yang pertama ada kesepakatan terhadap misi tim, yaitu agar suatu kelompok dapat menjadi tim dan supaya tim tersebut dapat bekerja dengan efektif. Semua anggotanya harus memahami dan menyepakati misinya. Yang kedua, semua anggota mentaati peraturan tim yang berlaku. Suatu tim harus mempunyai peraturan yang berlaku, sehingga dapat membentuk kerangka usaha mencapai misinya. Yang ketiga, ada pembagian tanggung jawab dan wewenang yang adil, yaitu tim dapat berjalan dengan baik apabila tanggung jawab dan wewenang dibagi dan setiap anggota diperlukan secara adil. Yang keempat, orang beradaptasi terhadap perubahan. Dalam 3M, perubahan bukan saja tak terelakkan, tetapi juga diperlukan sekali. Oleh karena itu, setiap anggota tim harus dapat saling membantu dalam beradaptasi terhadap perubahan secara positif. Di sini saya akan menjelaskan bab ketiga pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang sejarah singkat PT Unilever Indonesia. Unilever Indonesia pertama kali didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 dengan nama Livers Fabrieken en V yang bertempat di daerah Angke, Jakarta Utara. Berdasarkan akta nomor 23 dari Mr. A.H. dan Opusen, notaris di Batavia, dan diterbitkan dalam Javas Kuren pada tanggal 9 Januari 1934 dengan tambahan nomor 3 pada 22 Juli 1980. Perusahaan berganti nama menjadi PT Unilever Indonesia. Saat ini, Unilever Indonesia yang berkantor pusat di Tangerang memiliki lebih dari 40 brand
dan juga 9 pabrik yang bertempat di area industri Jababeka, Cikarang, dan Rungkut, Surabaya. Pabrik serta produk-produk Unilever sendiri juga telah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Lebih dari 5.000 karyawan turut berkontribusi dalam perkembangan bisnis Unilever ini. Unilever Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan fast moving consumer goods FMCG terkemuka di Indonesia yang senantiasa menemani keseharian masyarakat Indonesia melalui beragam produknya. Unilever Indonesia bertekad untuk mengelola dan menerapkan bisnis secara bertanggung jawab dan berkelanjutan agar dapat terus berkembang seraya mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan dampak sosial yang positif bagi masyarakat Indonesia. Pembahasan selanjutnya yaitu visi, misi, dan tujuan PT Unilever Indonesia. Adapun visi PT Unilever Indonesia yaitu menjadi pemimpin di pasar global dalam hal menciptakan bisnis yang berkelanjutan, yang berlandaskan tujuan mulia, purpose lead, dan mampu bersaing di masa depan future fit. Misinya yaitu 1. Bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. 2. Membantu konsumen merasa nyaman dan memberikan layanan yang terbaik bagi konsumen. Yang ketiga, menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil dan bisa mewujudkan perubahan besar bagi dunia. Yang keempat, ada senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis. Selanjutnya, ada tujuan. Tujuan PT Unilever Indonesia yaitu 1. Selalu bekerja dengan integritas. 2. Dampak positif. 3. Berkomitmen secara terus-menerus dan berkesinambungan. 4. Menerapkan aspirasi. 5. Bekerja sama dengan orang lain. Pembahasan selanjutnya yaitu struktur organisasi pada PT Unilever Indonesia. Berikut ini adalah contoh bagan struktur organisasi di PT Unilever Indonesia. Pada struktur organisasi PT Unilever Indonesia di atas, dapat diketahui bahwa pembagiannya berdasarkan pada produk yang dihasilkan oleh masing-masing divisi dan juga dibagi berdasarkan fungsionalnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Direktur Food, kedua Direktur Ice Cream, ketiga ada Chief Financial Officer, selanjutnya Home and Personal Care, Supply Chain, Customer Development, Human Resource, dan yang terakhir ada Corporate Relation. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Cindy Berliana. Kepemimpinan di PT Unilever Indonesia. CEO PT Unilever Indonesia saat ini yaitu Ira Noviarti. Beliau diangkat sebagai Presiden Direktur oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 25 November 2020. Adapun implementasinya dibagi menjadi 3 gaya kepemimpinan, seperti kutipan yang dilansir oleh situs artikel berita swag.co.id sebagai berikut. 1. Mengedepankan inclusive leadership. Ira selalu memastikan untuk mendengar seluruh opini sebelum mengambil keputusan. Ini penting untuk menghapus mindset ia tahu segalanya soal perusahaan. 2. Menjunjung collaborative leadership selalu dalam pengembangan bisnis. Ira meyakini bahwa kolaborasi adalah kunci utama. 3. Trust. Ira menuturkan kepercayaan adalah sesuatu yang harus dibangun dan diraih. Kepercayaan pada karyawan sangat penting supaya mereka bisa berkarya sesuai potensinya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada kepemimpinan di bawah naungan Ira Noviarti sebagai CEO PT Unilever Indonesia menerapkan gaya kepemimpinan demokratis, yaitu pemimpin melibatkan para karyawan dalam proses pembuatan keputusan, tetapi tetap yang membuat keputusan akhir adalah pemimpin.
Kerjasama tim PT Unilever Indonesia. 1. Dalam menghadapi permasalahan dan resiko perusahaan. PT Unilever Indonesia telah menerapkan dan menjalin hubungan yang baik dengan para karyawan dan serikat pekerja. PT Unilever Indonesia senantiasa memantau perubahan peraturan ketenagakerjaan dan menjalin komunikasi yang baik dengan serikat pekerja, serta melakukan diskusi secara rutin untuk lebih memahami setiap kepentingan dan menjaga keharmonisan. PT Unilever Indonesia juga memiliki proses pengembangan manajemen terpadu yang meliputi penilaian kinerja rutin serta pengembangan profesionalisme dan kemampuan karyawan di PT Unilever Indonesia. 2. Dalam program dan proyek perusahaan melalui kampanye Unilever untuk Indonesia, PT Unilever memberikan dukungan nyata bagi 147 pedagang warung agar tetap sehat, selamat, dan dapat tetap berjualan. Hal ini dilakukan dengan cara menyumbangkan keuntungan dari transaksi dengan warung-warung tersebut selama 3 bulan ke depan, yang disampaikan dalam bentuk paket berisi produk kebersihan serta alat pelindung diri dan tambahan modal untuk keberlangsungan usaha. Dari studi kasus yang tersebut kita dapat mengetahui dan melihat adanya kerjasama tim dan kontribusi yang baik dari masing-masing pihak di lingkungan sekitar PT Unilever Indonesia. Dan PT Unilever Indonesia sudah memiliki karakter dalam kerjasama timnya dan dalam mengimplementasikan segala permasalahan dan persoalan yang terjadi sehingga bisa terselesaikan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Dan dari penjelasan tersebut, PT Unilever Indonesia sudah sesuai atau sejalan dengan teori karakteristik tim menurut Fandi Ciptono dan Anastasia Diana. Adapun karakteristik kerjasama tim yang dijelaskannya yaitu sebagai berikut. 1. Ada kesepakatan terhadap misi tim. 2. Semua anggota menaati peraturan tim yang berlaku. 3. Ada pembagian tanggung jawab dan wewenang yang adil. 4. Orang beradaptasi dengan perubahan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.